Selanjutnya kita memasuki pada metode penelitian, yakni yang pertama jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam artikel atau karya tulis ini, yakni kita menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana penelitian dilakukan menggunakan pendekatan analisis data sekunder yang mengambil serta merangkum dari berbagai data yang diperlukan untuk terlaksananya penelitian ini, yakni dari sumber seperti jurnal, artikel, buku, ataupun penelitian-penelitian yang sudah terlaksana sebelumnya. Dan yang kedua yakni sumber data. Sumber data yang kita ambil yakni dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, sama seperti yang tadi, di mana data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari sumber-sumber lainnya yang bisa memperkaya referensi dari jurnal kita sendiri. Yang selanjutnya yakni pengumpulan data. Pengumpulan data karena kita memang ini memakai sekunder, maka pengumpulan datanya kita menggunakan kepustakaan, library research, dan dokumentasi seperti itu. Yang selanjutnya yakni teknis analisis data. Dalam menganalisa risiko yang terjadi, maka harus diidentifikasi kondisi-kondisi ketidakpastian yang menimbulkan resiko atau sumber resiko serta pengaruhnya kepada penelitian kita. Ada 3 aktivitas. Yang pertama dalam penelitian ini yang pertama data reduction, yakni reduksi data yang merangkum, memilih beberapa hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan tema serta membuang yang tidak diperlukan. Jadi pada data reduction ini kita meskipun melihat penelitian-penelitian sebelumnya, jurnal sebelumnya, atau buku-buku yang sebelumnya, kita harus cuma mengambil yang memang bagiannya kita saja, tidak menjiplak untuk keseluruhan, akan tetapi yang memang menambahkan referensi kepada kita, akan tetapi tidak terlalu jauh dari teks atau penelitian yang kita lakukan seperti itu. Dan yang kedua data display. Ini setelah mereduksi data, setelah kita memilah-milah data, selanjutnya yakni kita menyajikan data. Tujuan mendisplay data yaitu untuk mempermudah dan memudahkan memahami apa yang terjadi atau apa yang kita dapat dari reduksi data tersebut dengan display. Jadi mungkin bisa dikatakan dengan gambar atau yang bisa terpahami dengan gampang lah seperti itu untuk bagi pembaca seperti itu. Dan yang selanjutnya yakni conclusive drawing. Dalam melakukan penelitian kualitatif yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah kita mereduksi data, kita sudah memilah, kita mendisplay dengan sebagian rupa dengan yang bagus dan bisalah dipahami oleh pembaca, kita menarik sebuah kesimpulan di sana. Jadi ketika penelitian ini sudah selesai, dari kita untuk analisis datanya kita memberikan kesimpulan agar lebih paham lagi untuk teman-teman dari si pembaca atau pembaca yang lainnya seperti itu. Selanjutnya yaitu penelitian Sri Utami Erman dan Seno Andri dengan judul analisis strategi keunggulan bersaing dalam rangka memenangkan persaingan bisnis perbankan, yang memberikan hasil dari analisis yang sudah dilakukan, yaitu strategis yang dilakukan dalam menghadapi persaingan, yakni dengan cara memanfaatkan berbagai peluang dan keunggulan yang dimiliki oleh bank negara. Selanjutnya yakni penelitian Anggraini Macos dan Roni H. Mustamo dengan judul perumusan strategi bersaing salah satu hotel bintang 3 di Samarinda, di mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi bersaing yang digunakan yakni dengan melakukan analisis lingkungan dari segi internal maupun eksternal. Untuk selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yeni Purnamasari dan Dia Harjanti menunjukkan bahwa strategi bersaing yang diformulasikan yakni dari lokasi dan harga yang relatif murah dibandingkan pesaing utamanya. Aset perusahaan dimiliki sendiri dan kualitas dan layanan yang baik. Hal-hal tersebut dapat menjadi kekuatan perusahaan dalam menghadapi persaingan yang ada. Selanjutnya yaitu pembahasan selanjutnya review dari artikel skripsi dari Samaduro Salsabiladi dengan judul analisis strategi bersaing Namira Hotel Syariah dengan Porter 5 Forges, yang mana dari kegiatan penelitian ini dihasilkan
Suatu strategi bersaing untuk menghadapi persaingan bisnis dengan menggunakan strategi pemusatan atau fokus. Strategi ini berpusat pada kelompok pembeli, segmen lini produk, atau pasar geografis tertentu. Selanjutnya kita memasuki ke kesimpulan ya, yakni yang bisa kami simpulkan dari penelitian yang sudah kami teliti ini, yakni jurnal penelitian menunjukkan bahwa strategi bersaing yang dominan digunakan oleh berbagai perusahaan untuk menjadikan bisnis usahanya tetap berdiri atau mampu untuk menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain dengan memanfaatkan peluang yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan pastinya. Karena dengan memaksimalkan peluang, dengan kita bisa membaca peluang yang ada seperti contohnya seperti kita memiliki kualitas manajemen yang baik, memiliki kualitas layanan yang baik atau peluang-peluang lainnya, maka suatu perusahaan akan mampu bertahan dalam ketatnya persaingan bisnis dalam dunia bisnis tersebut. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.